banget ya, Nabila, Zahra, YK2, PU, PBM, PPU. Oke, tiga subtes ini langsung saya bahas hari ini. Memang uh, mungkin tidak semuanya saya bahas, tetapi paling tidak kita bisa simpulkan. Nanti ketika kita lihat dari soal-soalnya ternyata sudah mirip dengan TO netron, kemudian modulnya netron, kemudian bukunya netron. Nanti saya perlihatkan ya. Oke, baiklah. Nah, di sini. Oke, kita langsung share screen aja. Materi yang perlu dihafal, Mbak? Oh, nggak ada deh. Iya. Materi yang perlu dihafal, apa ya? Nanti mungkin ada tips-tips tertentu, beberapa hal yang materi yang perlu dihafal ya. Oke, ini di mana ya? Ini ketutupan. Nah, makasih loh udah ditutupin. Oke. Ya. Oke, hari ini saya bahas PK. PK nggak mungkin deh saya bahas PK ya. Hah? Apa? Gak dengar? Suka dikomenin sih. Baiklah ya. Jelasin lagi Mbak PK-nya. Oke, ini pasti jawabannya adalah yang C. Salah. Yang B ya. Oke. Langsung. Oke. Baik, kita langsung ke soal nomor 1, PU, PBM, PPU ya. Oke, sudah siap semuanya? Udah siap ya? Siapnya kapan? Oke, siap. Baiklah. Di soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah simpulan. Di sini ada 2 kalimat dan di sini ada 2 premis. Kira-kira jawabannya tepat mana? Saya kasih waktu 5 detik, 10 detik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya apa? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke. Kalian pintar-pintar, pasti tahu jawabannya, ya kan? Yang mana kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau yang E? Oke. Kalau privat di ini siswanya banyak banget yang ngecek saya ya. Kalau privat di sini jawabannya ini. Kalau privat di sini di les di netron jawabannya ini. Tentu jawabannya adalah yang mana? Ketika kita lihat di sini ada 2 premis, ada kata apabila jika P maka Hi, ya kan? Masih ingat dengan premisnya? P1 ketika jika P maka Hi, gitu kan? Oh boleh, kalau misalnya dalam silogisme, misalnya mau kita langsung kesimpulannya, jika P maka Hi, kemudian R. Nah ini kejadiannya seperti ini, gitu. Jadi kalau P maka Hi, kemudian Hi maka R. Nah kemudian kita lihat, boleh nggak sih ketika seperti ini Hi-nya sama, begitu? Oh boleh banget kita coret atau temennya kita coret, dan semuanya rata-rata benar banget jawabannya adalah yang D. Oke, sebagian tanaman hias tidak laku terjual apabila pegawai tidak rajin menyiram tanaman. Oke, kita lihat ya. Apabila bunga di kebun saya tidak mekar, sebagian tanaman hias tidak laku terjual. Kondisi tersebut terjadi apabila, ini ada kata apabila kan? Apabila syarat, ya kan? Apabila pegawai tidak rajin menyiram tanaman. Nah, ini kan berarti ada di sini, ya kan? Apabila pegawai tidak rajin menyiram tanaman, maka bunga di kebun saya tidak mekar. Dan sebagian tanaman hias tidak laku terjual. Maka nah, ini kan berarti ada kata apabila, tarik ke depan tuh. Nah, itu adalah yang P. Kemudian ini adalah Hi. Jadi kalau misalnya kita mau pakai premis yang ada di sini. Nah, ini adalah di bagian awal ya, ini P. Kemudian ini Hi, ini P, kemudian ini Hi, kemudian ini R ya. Jika P, maka R, begitu. Maka di sini kesimpulannya adalah ini. Nah, apabila, nah ini berarti sama kan? Tuh, sama tuh, ya kan? Maka jawabannya tepat adalah yang ini. Saya kasih langsung ke ininya aja ya, langsung stabilonya aja. Nah, di sini nih. Oke, teman-teman semuanya jawabannya kalian benar banget ya. Jawabannya adalah yang D. Langsung kita ketemu jawabannya. Lanjut ya, biar waktunya nggak habis karena 3 subtes sekaligus. Nah, oke, kita ke nomor 2. Nomor 2 saya kasih waktu 10 detik ya kan. Oke, 10 detik. Kenapa sih itu ada fans? Oke, nah maka tinggal kita lihat jawabannya apakah A, B, C, D, E. Oke, A, B, C, D, E. Yang mana nih?
Oke, baru satu yang menjawab. Baru satu yang menjawab. Oke, luar biasa, semuanya udah muncul jawabannya. Agak ada yang berbeda nih, ada yang berbeda nih, ada yang berbeda. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, dan ada yang menjawab E. Oke, A, B, atau yang E? A, B, atau yang E? A, B, atau yang E ya? Oke, di sini banyak banget. Satu. Oke, luar biasa. Baik, masih ingat dengan premis yang ada tadi, term itu bisa kita coret. Term itu adalah bagian dari premis, maka ada dua term di sini dalam satu premis. Semua peserta lomba. Semua peserta lomba. Semua peserta lomba desain robot menari yang masuk semifinal memiliki pemahaman mengenai sistem hidrolik, ya kan? Beberapa peserta yang memiliki pemahaman mengenai sistem hidrolik mampu memperbaiki kerusakan listrik rumah tangga lebih baik dengan peserta lain. Coret yang sama, ya, coret yang sama di sini yang sama yang mana? Di sini adalah premis pertama atau kita sebut sebagai PU-nya. Nah, ini adalah ketika A sama dengan B atau boleh pakai P, Q, R, S juga boleh. Kemudian ini adalah B sama dengan C. Maka coret yang Oke, semuanya coret yang mana? A, B atau C? Coret yang mana atau coret semuanya nih? Oke, maka memiliki pemahaman mengenai sistem hidrolik kita coret. Peserta yang memiliki pemahaman mengenai sistem hidrolik kita coret. Oke, merah aja deh. Ya. Nah, kita coret di sini ada kata semua, di sini ada kata beberapa, maka kesimpulannya juga parsial. Parsial itu bisa beberapa, sebagian. Nah, maka di sini sebagian. Oke. Kemudian apa? Sebagian. Nah, sebagian peserta lomba dasar robot menari yang masuk semifinal mampu memperbaiki kerusakan listrik rumah tangga lebih baik dengan peserta lain. Maka kira-kira jawaban yang tepat yang mana adalah? Wow, sudah ada 66 chat yang Wow, banyak banget ya. Oke, yakin masuk UGM? Yakin menjadi mahasiswa UGM lah kan? Ya. Oke. Maka jawabannya tepat adalah yang jelas banget ya. Harus yakin dong. Maka optimis itu, sikap positif itu ya hasilnya juga akan positif ya. Oke, yakin di TB, yakin UI, yakin UGM ya, yakin di pilihan pertama ya. Oke, maka kita langsung ke nomor berikutnya, nomor 3 ya. Yakin Harvard. Oke, baiklah. Nomor 3. Manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ini juga gampang. Nih, saya kasih waktu 10 detik. Ya. Oke. Berdasarkan survei, penggunaan parfum dapat meningkatkan kepercayaan diri karena wangi yang dihasilkan. Selain itu, penggunaan parfum juga dapat mencegah bau badan dan menurunkan risiko stres. Maaf ya, salah ketik ya. Stres karena tubuh menjadi rileks. Meskipun demikian, parfum yang mengandung bahan ini ada di modul ya kan. Nah, salad dapat menimbulkan gangguan keseimbangan hormonal dan meningkatkan risiko penyakit asma. Kira-kira jawabannya tepat yang mana? Wow, sudah ada jawaban dari Nila. Wow, ada dari Malang. Kenapa sih? Ya, kenapa sih jawabannya sama banget, Kak? Yang di live YouTube. Kenapa? Di live yang YouTube ketutupan. Ketutupan apa ya? Oh, gitu. Oh, udah. Berarti nggak salah ya. Oke, ini jawabannya beda-beda loh. Ini chatnya masih nomor 3 ya. 3 ya. Ada ini beda loh. Nah, ini saya kasih lihat nih, saya kasih lihat modul netron. Modul netron yang bentar. Oke, kita lihat modul netron. Saya nggak bawa modul ya. Ini yang modul reguler kalian, yang TPS. Bentar, masih ingat nggak dengan soal kayak gini? Nah, ini sebenarnya udah ada, jadi kalian bisa simpulkan. Bukan paket 1, paket 2 deh.
Ada di modulnya netron, ada di modul mana, pokoknya gampang lah kalau misalnya udah ketemu jawabannya. Nah, ini perkuat lemah 2023 atau 2024 ya? Ketiga deh, bukan ini. Bentar. Kayaknya ada di modulnya netron. Oh iya, saya cuma ngasih contoh aja. Itu tuh ada, dan itu polanya itu sama. Dan modulnya netron itu ada beberapa soal yang di situ sudah dikasih. Nah, ini nih saya ketemu soalnya. Nih kalian bisa lihat ya, soal yang di paket satu modulnya netron yang reguler. Ya, di sini ada reguler. Jadi kita memberikan datanya itu ada gitu. Ya, kita lihat di sini ada di kan. Nah, ini kan bisa lihat ya, saya pernah menjelaskan mengenai konjungsi yang muncul di sini ada kata namun, ya kan? Coba lihat lagi di sini ada kata namun lagi. Nah, nanti kalau ketemu dengan kata namun akan tetapi hati-hati soal kayak gini gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita lihat dalam sebuah premis misalkan ya, semua siswa pandai menari, ya kan? Siswa yang pandai menari, gitu kan? Nah, itu berarti kalau misalnya kayak gini, ada positif, ada negatifnya. Misalkan di sini ada positif, ada negatifnya. Contoh begini, para pekerja biasanya berolahraga pada malam hari karena pada saat itu mereka mempunyai banyak waktu luang dan tidak diganggu pekerjaan. Berolahraga pada malam hari membantu seseorang dapat tidur lebih nyenyak dan dapat melepas ketegangan pikiran. Berarti kan sifat yang positif, ya kan? Kemudian di sini ada kata namun, berolahraga pada malam hari dapat meningkatkan cedera otot dan sendi. Berarti itu adalah negatif, ya kan? Berarti ada positifnya dan negatifnya. Ketika seperti ini berarti nanti jawabannya adalah bertipe parsial. Ya, maka kita lihat jawaban tipe parsial itu adalah gimana? Pasti menggunakan kata apa? Pasti menggunakan kata beberapa, gitu kan? Kalau nggak pakai beberapa, pasti pakai kata sebagian. Kalau nggak pakai kata sebagian, pasti pakai kata ada atau yang lain-lainnya. Nah, berarti di sini kita lihat aja langsung set. Udah ketemu deh jawabannya adalah C karena ada kata sebagian gitu kan. Sebagian orang yang berolahraga pada malam hari mengalami cedera otot, sebagian yang lain berarti enggak kan? Begitu. Ya. Nah, ya. Parsial itu berarti khusus, premis khusus. Tapi kalau misalnya premis umum biasanya menggunakan kata semua, seluruh, kayak gitu deh. Ya, ini menggunakan hati-hati terhadap apa? Nah, cirinya adalah hati-hati terhadap cirinya adalah konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan. Nanti kalau ketemu dengan konjungsi pertentangan hati-hati. Hati-hati aja, nggak selalu ya. Nggak selalu begitu. Kenapa nggak Terus yang gimana Kak? Tidak mungkin mengalami cedera otot. Apakah tidak mungkin? Ya belum tentu juga, bisa jadi gitu kan. Nah, jadi konjungsi pertentangan itu biasanya menggunakan kata apa? Bisa menggunakan kata akan tetapi gitu kan. Kemudian bisa juga menggunakan kata namun, kemudian menggunakan kata sebaliknya, atau bisa menggunakan namun demikian, itu bisa namun demikian atau meskipun demikian, biasanya ya di PU ya, namun demikian, meskipun demikian. Nah, itu biasanya muncul di soal-soal kayak gini, tapi tidak semua ya, tidak semua. Nah, ini tipe ciri parsial. Ini loh, udah saya tulis ya. Nah, konjungsi pertentangan yang ada di sini berarti ada positif, ada negatifnya. Berarti jawabannya menggunakan kata gini. Berarti artinya punya positif, punya negatif, bukan kemudian semuanya itu berdampak negatif, enggak. Atau misalnya semuanya berdampak positif itu juga enggak, gitu ya, sabar adik. Nah, maka soal seperti ini juga muncul. Nah, nih, akan tetapi kan di nomor 9 KPU paket 1 masih bisa dibuka. Maka kalau misalnya kita lihat dari depan, jawabannya mana? Iya kan? Karena kita udah paham berapa detik ngerjainnya. Nah, 5 detik aja cukup. Kenapa? Ada akan tetapi berbelanja menyebabkan produk yang diterima tidak sesuai. Nah, berarti itu adalah negatifnya. Sementara tadi ada positifnya. Di sini pasti membahas positif gitu. Kenapa? Pembeli dapat memperoleh penawaran yang menarik. Itu kan positif, ini negatif. Sama kayak soal tadi. Pasti jawabannya adalah yang C. Kenapa? Ada kata sebagian gitu kan? Oke, lagi Kak. Nah, ya. Nah, ini juga sama, gitu kan? Menggunakan kata-kata kunci seperti menggunakan kata namun demikian. Kayak gini loh, hati-hati sama namun demikian, kayak gitu, ya.
Oke, maka kita kembali lagi ke sini. Maka nomor 3 ini jawabannya tepat yang mana? Di sini ada kata kunci apa? Di sini ada kata kunci meskipun demikian. Tapi hati-hati, tidak semuanya kemudian seperti ini ya. Maka kalau kita lihat, apakah semua? Enggak dong. Apakah semua? Ini enggak dong. Kemudian ini dapat diatasi gitu kan. Memang diatasi. Kemudian tidak memiliki, sering mengalami ketidakseimbangan gitu kan, maka jawabannya adalah yang A. Beberapa masalah fisik muncul. Ini yang dimaksudkan masalah fisik yakni adalah hormonal dan penyakit asma karena penggunaan parfum dengan bahan kimia talat gitu. Jadi yang dimaksudkan fisik itu adalah yang ini. Oke, jelas? Baik. Begitu ya, itu yang dimaksudkan di soal tadi. Oke, kemudian nomor 4. Nomor 4 gampang banget deh, udah ketemu pasti ini jawabannya. Paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi. Kemarin saya sudah memberikan spill dulu ya. Nah, maka di sini saya sudah memberikan soal tipe soalnya kayak gimana. Ini juga sama dengan soal-soal di netron, modulnya ya. Kita membedakan dua hal. Pada masa kepemimpinan Direktur X, perusahaan Z merekrut banyak karyawan. Pada masa kepemimpinan Direktur Y, perusahaan Z tidak merekrut karyawan sama sekali. Oke, maka paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut yang mana? Oke, yang ada perbedaan jawaban ini. Ada yang A, ada yang B. Ada yang A, ada yang B. Ada yang D. Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Baik, ada yang A, ada yang B, ada yang D. Jelas kan? Pada masa kepemimpinan. Nah, kalau misalnya ini merekrut banyak karyawan, kenapa merekrut banyak karyawan? Nah, di sini kenapa tidak merekrut banyak karyawan? Nah, oke, maka jelas sekali ini, ya. Jelas sekali jawabannya tepat yang mana? Oke, saya satu subtes dulu, kemudian di SS ya, kemudian baru ke subtes yang lain, kemudian di SS gitu. Oke, baik. Maka jawaban yang tepat adalah yang A ya. Kenapa? Pada masa kepemimpinan Direktur Y itu Z tidak merekrut karyawan sama sekali. Jumlah karyawan di perusahaan Z sudah terpenuhi ya, karena nggak merekrut ya. Artinya, kenapa kok nggak merekrut? Kenapa? Maka ini bisa ditanya kenapa, mengapa gitu loh ya. Mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Alasannya kenapa gitu kan? Nah, kenapa nggak yang D? Pada masa Direktur X, perusahaan Z baru saja berdiri. Z itu mana? Z itu mana? Direktur X. Nah, gitu kan? Perusahaan Z merekrut banyak karyawan. Nah, karena ada dua jawaban di sini, gitu kan? Dua jawaban di sini, kita kan ada kata paling mungkin ya. Di sini kan paling mungkin di antara A, B, sama D. Yang jawaban E jelas salah, jawaban C jelas salah. Maka ketika kita ada, nah, karena nggak bahas perusahaan baru berdiri atau enggak, gitu kan? Iya, betul sekali. Kenapa sih tidak merekrut? Itu berarti perubahan struktur organisasi nggak mempengaruhi ke jumlah karyawan. Perubahan struktur organisasi tidak gini. Kita mencari jawaban yang itu langsung. Kenapa sih nggak merekrut? Oh ya karena udah terpenuhi, nggak rekrut, gitu kan? Ya kalau misalnya nggak, kenapa kok bisa terpenuhi gitu. Itu berarti alasan-alasan yang lain gitu loh, Dek. Jadi kalau misalnya di sini dia perusahaan Z baru saja berdiri, kemudian di sini adalah tidak merekrut karyawan sama sekali, itu kan berarti berkaitan dengan masalah organisasi yang ada di situ juga. Maka jawaban yang di sini itu kenapa? Itu kaitannya dengan kuota atau jumlah. Jumlah. Oke ya, di sini pasti berkaitan dengan jumlah. Oke, kalau jumlah itu berarti kan jawabannya adalah A. Udah terpenuhi ya udah gitu. Ya. Oke, berarti jawaban B dan D ini adalah jawaban tambahan atau di sini mungkin saja tapi tidak paling mungkin karena soal seperti ini kita nembak itu jawaban yang tersurat, tertulis, berkaitan dengan secara langsung. Ini ada kata banyak ya, banyak, bukan merekrut karyawan, merekrut karyawan gitu ya, merekrut karyawan, ini banyak karyawan begitu ya. Pastinya yang satunya itu apa? Satunya itu adalah belum terpenuhi, yang di sini adalah sudah terpenuhi begitu. Paham sampai sini ya? Oke, terima kasih Iren ya. Paham Kak? Oke, baik seperti itu. Jadi kita lihat kata-kata kunci yang muncul di sini.
Ya, oke, terima kasih Nabila. Oke, sip. Nah, karena pertanyaan paling mungkin hati-hati ya. Kita ketemu dengan beberapa jawaban, kita lihat kata kunci yang muncul di situ. Oke ya, jangan sampai pikiran-pikiran setan itu memberikan jawaban ke kamu ya. Oke, ayo ganti jawaban. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 5. Keberhasilan, nah ini ada kata paling mungkin benar. Jika kemampuan atlet sangat baik selama pertandingan, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Paling mungkin benar. Kira-kira jawabannya tepat yang mana? Ayo, hati-hati ya, hati-hati. Keberhasilan atlet dalam pertandingan dipengaruhi oleh intensitas latihan dan dukungan berlatih. Intensitas latihan terlihat dari ketekunan atlet pada saat berlatih dan semangat untuk bersaing secara sehat. Dukungan pelatih juga akan meningkatkan kepercayaan diri atlet yang ditentukan dengan konsentrasi yang tinggi dan kestabilan emosi selama pertandingan. Oke, jika kemampuan atlet sangat baik selama pertandingan, manakah simpulan paling mungkin benar dari apa yang ada di sini? Oke, karena banyak jawaban beda, saya lanjut. Ini jawabannya bervariasi sekali. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang E. Oke. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang E. Nggak ada yang D ya? Nggak ada yang D ya? Perhatikan, ini ada kata dan loh. Ada dan itu berarti harus dua-duanya dong. Kalau ada dan itu berarti dua-duanya. Kalau pilih salah satu kayak gini nggak bisa. Ya kan? Keberhasilan atlet dalam pertandingan dipengaruhi oleh intensitas latihan dan dukungan latih. Ya kan? Berarti dua-duanya harus ada. Ini malah salah satu, ini nggak bisa. Intensitas latihan terlihat dari ketekunan atlet pada saat berlatih dan semangat untuk bersaing. Dukungan pelatih juga akan meningkatkan kepercayaan diri atlet yang ditunjukkan dengan konsentrasi yang tinggi dan kestabilan emosi selama pertandingan. Jika kemampuan atlet itu sangat baik, ya manakah yang paling mungkin benar? Maka atlet adalah ini. Jadi ini sebab akibat keberhasilan dipengaruhi oleh intensitas latihan, intensitas lebih dari penuh, ya dukungan kepercayaan ditunjukkan dengan konsentrasi. Ini loh, ya kan? Maka jawabannya adalah yang C. Ini ada kata dan loh, dua-duanya. Kalau misalnya salah, kalau kamu jawabannya A, kenapa nggak yang E? Gitu kan? Kalau kamu jawabannya E, kenapa nggak A? Begitu. Ini dan. Nggak adil kalau misalnya kamu hanya menjawab A saja atau E saja. Ya kan? Kecuali kalau jawabannya atau memiliki intensitas latihan tinggi dan dukungan pelatih. Iya kan? Oke, begitu? Sudah jelas? Baiklah ya. Lanjut, ini ada di bagian awal kayak kemarin bla 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 gitu ya. Yang penting adalah di bagian depan. Jelas? Oke, terima kasih Daris. Ya, lanjut kita ke nomor 6. Kerajinan lokal banyak diminati. Ini soal ke 15 detik deh. Ya, nomor 6 nih cepat. Ngerjainnya cepat. Nah, kita akan ketemu dengan jawaban yang pasti benar. Ya, saya kasih ya. Kerajinan lokal banyak diminati konsumen karena unik dan menggambarkan budaya daerah. Salah satu kerajinan lokal yang banyak dibeli adalah tas rajut yang memiliki model yang menarik dan tahan lama. Manakah yang pasti benar? Oke, ini ada jawaban yang berbeda, deh. Oke, silakan chat ke saya. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Ada yang E. Baik. Loh, aku kira ini jawaban kalian satu komando, satu suara loh. Ternyata beda-beda. Ayo diperhatikan kembali, pasti benar itu apa? Kriteria pasti benar itu ada di teks. Nggak ada di teks itu namanya mungkin benar. Jangan menjawab sesuatu yang tidak ada dalam teks. Jangan menjawab sesuatu kalau misalnya saya ngomongin burung pipit, kamu jangan ngomongin burung elang. Kita nggak bisa simpulkan seperti itu. Ya, kalau kita misalnya membahas burung pipit, kita nggak bisa nyimpulin semua burung. Yang dibahas itu cuma satu, nggak bisa kita nyimpulin semua gitu. Oke, baik. Ada yang A. Oke, lengkaplah sudah nomor 6 ini, berarti RT-nya jadi tinggi loh ya. Ini gara-gara kalian ini jawabnya beda-beda. Ini jadinya oke, IRT-nya jadi tinggi ya. Aku kira ini langsung satu komando. Baik.
Coba perhatikan, kerajinan lokal banyak diminati konsumen karena unik dan menggambarkan budaya daerah. Ya kan? Berarti alasannya apa? Orang itu beli, itu pasti karena unik atau menggambarkan budaya daerah. Kenapa? Karena kerajinan lokal ini semua sifatnya umum. Ya kan? Oke. Jadi kalau nggak karena unik ya, menggambarkan budaya daerah. Gitu kan? Kemudian salah satu kerajinan lokal yang banyak dibeli adalah tas rajut yang memiliki model yang menarik dan tahan lama. Berarti kalau misalnya salah satu kerajinan ini adalah tas rajut yang memiliki model yang menarik dan tahan lama, kita nggak bisa membeli yang lain, gitu kan? Oke, jawaban yang saya buang dulu adalah E. Ini kerajinan lokal selain tas rajut juga menggambarkan budaya daerah. Ya. Oke, kerajinan lokal selain tas rajut juga menggambarkan daerah. Ini bisa nih, ini bisa nih. Ya. Ini ada kata semua. Oke, saya ini dulu deh. Semua kerajinan lokal memiliki model yang menarik. Ada unik dan menggambarkan budaya daerah harusnya, ya kan? Jawaban B ini salah. Semua kerajinan lokal memiliki model yang menarik. Oke. Kemudian konsumen membeli tas rajut karena unik. Hanya kerajinan tas rajut yang tahan lama. Berarti yang lain nggak tahan lama gitu. Salah satu kerajinan yang banyak dibeli adalah ini. Berarti ada yang lain juga. Bisa aja ada. Ya kan? Oke, maka ini jelas salah. Kerajinan lokal yang unik pasti tahan lama. Belum tentu orang yang tahan lama itu adalah tas rajut. Maka jawaban C ini adalah pasti tahan lama. Ya belum tentu dong. Oke. Oke, ini belum saya eliminasi ya. Yang saya eliminasi adalah A, C, dan D. Oke, saya hanya memberikan dua jawaban. B atau yang E. B atau yang E. Oke, banyak banget yang ngechat. Wow, luar biasa. Mana? Konsumen membeli tas rajut karena unik, ya kan? Atau kerajinan lokal selain tas rajut juga menggambarkan budaya daerah. Oke, ini ketemu soal kayak gini nih. B atau E? Kenapa sih? Saya lihat maknanya ya. Saya lihat maknanya ya. Ini kan dan. Kerajinan lokal banyak diminati konsumen karena unik dan menggambarkan budaya daerah, ya kan? Nah, iya kan? Iya kan? Unik belum tentu menarik. Konsumen membeli tas rajut itu karena unik. Apakah pasti karena unik? Bisa nggak karena menggambarkan budaya daerah gitu? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Konsumen membeli tas rajut karena unik. Apakah karena pasti unik? Karena itu dua hal gitu loh. Enggak kan? Ya bisa aja karena menggambarkan budaya daerah gitu kan? Oke. Yang saya tadi sampaikan adalah misalkan seperti ini yang kita bahas adalah tas rajut, kita nggak bisa ngomongin tas lainnya gitu loh ya. Kecuali kalau di situ kita lihat dari kalimat yang pertama. Kerajinan lokal banyak diminati karena unik dan menggambarkan budaya daerah. Berarti kerajinan lokal selain tas rajut, berarti selain tas rajut itu juga menggambarkan budaya daerah. Jadi kalau misalnya di sini kerajinan lokal banyak diminati konsumen karena unik dan menggambarkan budaya daerah. Oh iya, dia ngomong kerajinan lokal ya. Iya, secara umum dia kerajinan lokal. Jadi semua. Jadi di sini adalah kerajinan lokal, ini kerajinan lokal. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Begitu. Tapi ini sama-sama. Ini adalah sesuatu yang sama. Ini juga nggak disebut. Ini juga nggak disebut menggambarkan budaya daerah. Gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini, kita bisa simpulkan dari apa yang ada di sini. Itu. Oke, lanjut. Nanti saya berikan waktu SS. Oke, dan ada yang pengen cepet banget. Nah, ya. Nomor 7, koper. Pasti salah. Oke, saya kasih waktu 5 detik deh. Ya, lanjut durasi. Oke. Baiklah. 5, 4, 3, 2, 1, 5 detik. Mana yang masih salah? Oke, nanti kita bahas ya. Kalau masih ada waktu, kita bahas lagi. 7. Saya nanti kasih waktu. Oke, untuk SS, tapi di akhir dari PO. Nah, tinggal 2 doang nih. Tinggal 2 doang dan ada soal. Mungkin benar. Oke, 2 doang. Kemudian kita pindah ke PPU sama PBM.
Oke, baik. Ada 2 jawaban berbeda. Oh, 3. 4. Baiklah. A, B, D, E. Yang tadi saya lihat A, B, D, E. Ya, oke. 4 jawaban yang berbeda. Oh, lengkaplah sudah. Oke, 5 jawaban lagi teman-teman semuanya. Manakah yang pasti salah? Kriteria dari pasti salah adalah tersurat ada dalam teks. Tersurat. Ya, ada dalam teks. Ada dalam teks. Oke. Tersurat dan ada dalam teks yang ada di sini. Oke, manakah yang pasti salah menurut kalian? Baik, 5 jawaban di sini sudah muncul ya, 5 jawaban. Koper merupakan jenis tas yang sering dipakai untuk bepergian karena memiliki kapasitas yang besar. Akan tetapi koper memiliki kekurangan yaitu menyulitkan yang membawanya jika dipakai bepergian ke tempat yang memiliki jalan tidak rata. Oke, ini koper jenis tas yang sering dipakai. Sering itu ya nggak selamanya, ya kan? Ada kata sering itu berarti nggak selamanya. Kapasitasnya besar. Akan tetapi, koper memiliki kekurangan, yaitu menyulitkan bayi jika bepergian ke tempat yang jalannya tidak rata, gitu kan? Kalau A, koper menjadi tas favorit untuk orang yang suka bepergian. Favorit. Ini ada dalam teks nggak? Nggak ada. Jadi itu adalah mungkin saja, mungkin aja salah, mungkin aja benar. Maka jawaban yang A ini salah. Maksudnya jawaban ini nggak kita ambil. Koper mudah dipindahkan walaupun saat melewati jalan yang tidak rata. Koper mudah dipindahkan. Nah, ini bisa nih. Oke. Kemudian yang C, koper sangat bermanfaat untuk orang yang membawa banyak barang. Oh, bisa jadi benar, bisa jadi juga salah, ya kan? Karena nggak ada hubungannya dengan bermanfaat, ya. Bisa jadi kalau misalnya kita simpulkan seperti itu. Jawaban ini nggak kita ambil ya. Kemudian koper tidak hanya digunakan untuk orang yang suka bepergian. Oh, ini juga bisa jadi benar, gitu kan? Tapi di sini karena untuk bepergian, sering dipakai untuk bepergian. Bisa jadi dong kalau misalnya tidak hanya digunakan untuk orang yang suka bepergian kan menjadi benar. Oke, tinggal 2 jawaban, saya memberikan 2 jawaban B atau E, sama kayak tadi B atau E. Koper mudah dipindahkan walaupun saat melewati jalan yang tidak rata. Atau koper yang besar lebih fleksibel jika digunakan di jalan yang rata. Nah, ini loh, sudah ada dalam teks. Menyulitkan yang membawanya jika dipakai bepergian ke tempat yang jalannya nggak rata. Berarti kalau nggak rata, susah nggak dibawanya? Susah, gitu kan? BK itu tersurat, iya, ada dalam teks. Kopernya sudah dibawa kalau nggak rata, iya, kayak gitu kan? Kamu harus nenteng-nenteng kayak gitu kan? Nah, koper yang lebih besar, lebih fleksibel. Masalah besar dan enggaknya ada nggak dalam teks? Ada nggak dalam teks? Kenapa Amelia kamu nangis? Ada nggak dalam teks? Kalau nggak ada dalam teks itu namanya mungkin salah atau mungkin benar. Ya, kita nyari yang pasti-pasti. Nah, maka yang pasti-pasti aja yang kita ambil. Jawabannya adalah B. Oke, siapa yang benar? Ayo. Nah, ya. Oke, ya. Jadi ambil yang ada dalam teks. Ya, ada dalam teks, tersurat, ada di situ. Begitu ya. Nah, oke. Oh iya, Noval, oke, kamu benar ya. Aku Jessie, oke. 8 ya, 8 terakhir untuk PU, silakan. Saya berikan waktu untuk mengerjakan 8 ini. Nah, ini anget ya, masih anget kemarin, kan? Wow, ada soal simpulan, kualitas simpulan kayak gini. Aduh, Kak, gimana dong? Ya, kita lihat kualitas simpulan yang ada di sini. Menurut kalian jawabannya tepat yang mana? Halo, Pak Sahli. Yeay, ya. Oke, saya bisa lihat ya directionnya. Coba. Aduh, ini jawabannya banyak yang beda. Ayo siswa netron. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Gimana nih?
Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Masa 4 jawaban? Ayo dong, satu komando jawabannya yang benar yang mana? Perhatikan syaratnya. Perhatikan syaratnya. Dan simpulan yang ada di sini. Jangan stop sampai sini. Ini simpulannya loh ya. Ini simpulannya ya loh ya. Maaf, maaf, maaf. Saya salah. Ini ada typo, ada typo. Negara X saja deh, negara X. Saya lupa. Tadi ada typo. Oh iya, yang mohon maaf, saya yang salah. Ada typo. Mohon maaf ya, tim yang ada di sini sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk ngetik soal. Oke. Baik, oke, satu komando ada. Ini ada yang jawabannya C, ada yang jawabannya D. Oh, masih ada A, B, C, D, masih ada. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Baik. Agar dapat disebut negara maju dalam teknologi, maju ya, kita harus tahu dulu syaratnya. Kalau maju syaratnya apa nih? Sebuah negara harus memproduksi gerbong kereta api secara mandiri dan mengekspornya ke negara lain. Satu, ya, harus memproduksi gerbong, dan mengekspornya ke negara lain, mengekspor ke negara lain. Mengekspor ya pasti ke negara lain lah ya. Negara B, nah negara B itu adalah apa? Produsen rangkaian, ini produsen rangkaian terbanyak selama 20 tahun. Coba bayangkan 20 tahun itu lama banget kan? Plus, nah ekspornya ke negara X, ya, dia juga mengekspor. Nah, simpulannya berarti apa? Kita simpulin sendiri, kita simpulin dulu. Ya, hasilnya menurut kalian gimana simpulannya? Memproduksi gerbong berarti negara B adalah negara yang, kesimpulannya yuk, negara B adalah negara yang maju. Dua syaratnya terpenuhi ya kan? Maju. Tapi Kak, ini tuh ada tulisan secara mandiri deh, orang memproduksi, gitu kan? Masih secara mandiri selama 20 tahun loh ini, masa mau sama orang lain? Selama 20 tahun. Ya. Jadi sesuatu yang nggak harus sama persis gitu ya, nggak harus sama persis, dan di situ diperkuat dengan 20 tahun gitu kan. Oke. Begitu. Nah, ya betul, belum, ini baru hasilnya kan, ya. B adalah negara maju. Kemudian simpulannya apa? Simpulannya B tidak dapat disebut maju dalam bidang perekonomian. Nah, kalau tadi di sini adalah maju dalam bidang apa? Teknologi ya, teknologi. Kalau di sini maju dalam bidang perkeretaapian. Oke, baik ya. Mana udah tak kasih penjelasannya. Ini berarti jawaban yang tepat yang mana nih? Negara B, ya kan? Ini hasil kita. Ini hasil kita. Harusnya negara B itu negara maju dalam bidang teknologi, ya kan? Kenapa? Karena sebuah negara harus bisa memproduksi gerbong kereta api secara mandiri dan mengekspornya ke negara lain. Itu kalau misalnya teknologinya tuh udah bagus banget, gitu kan? Negara B merupakan produsen rangkaian gerbong kereta api terbanyak selama 20 tahun terakhir dan mengekspornya ke gerbongnya ke negara X. Negara B tidak dapat disebut sebagai negara maju dalam bidang perkeretaapian. Maka di sini jawaban yang tepat adalah bukan yang A. Ya, mohon maaf yang jawabannya A salah. Oke. Maka jawabannya tinggal 2. Maka tinggal C atau yang D. Oke, saya memberikan 2, C atau D. Oke, aduh, gimana dong? Ya, jawabannya yang tepat yang mana? Saya kasih. Kemudian saya kasih nih. Oke. Baik ya. Oke. Nembak. C atau D? Oke, ya. Oke.
Negara B tidak dapat disebut negara maju dalam bidang perkereta apian. Dan di sini dijelaskan bahwa kesimpulan tersebut tidak relevan dengan informasi yang diberikan itu ketika apa? Tidak nyambung. Pilih banyak aja deh. Ya, oke, aku pilih sesuai aku aja ya. Oke, terus kesimpulan tersebut pasti salah ketika kita lihatnya dari sini adalah B adalah negara maju dan B tidak disebut sebagai negara maju. Kalau kita lihat yang ada di sini, itu berarti kan maju, ini kan maju, berarti udah satu topik. Kalau misalnya satu topik, berarti jawaban tepat adalah yang C, tersebut adalah pasti salah. Oke. Baik, saya berikan waktu untuk SS karena waktu kita tinggal 45 menit dan silakan di SS dulu nomor 8. Saya kasih waktu untuk pertanyaan nanti dulu ya. Kita pindah ke PBM kemudian PPU atau enggak, atau saya selesaikan hari ini? Atau udah stop? Oke. Silakan di SS dulu 8 3 2 1. Udah cukup ya 8 ya? Ya. Oke, 7 silakan di SS 5 4 3 2 1. Oke, sudah, enggak cukup. Oke, baik. Kemudian nomor 6 5 4 3 2 1. Oke, sudah ya. Kemudian nomor 5 5 4 3 2 1. Ya. Oke, baiklah. Kemudian kita lihat nomor 4 5 4 3 2 1. Ya. Oke, baik. Kita skip dulu untuk pertanyaannya ya, daripada saya nanti bingung kalian banyak buat pertanyaan gitu kan. Nah, nomor 3 5 4 3 2 1. Saya ke perlu nggak PBM atau PPU? Atau saya bahas satu soal dulu sampai selesai, ini nggak selesai nanti ya. Oke, kemudian nomor 1, perlu nggak ini? Perlu nggak nih? Perlu nggak nih? Oke, perlu ya? Atau enggak? Baiklah. Saya ke subtes yang lain dulu, yang penting kalian udah dapet yang PU dulu ya. Oke, kita ke nomor 9 ya. Nomor 9 itu adalah PBM. Saya ke PBM dulu ya. Oke, nomor 9, kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat yang kedua. Mohon maaf ya, teks ini belum selesai, ada yang masih berlubang-lubang seperti ini ya. Maka dari itu nomor 9 jawaban yang tepat yang mana? Oke, ada yang ketinggalan. Oke, baik, mohon maaf sebentar. 1 udah, silakan di-SS dulu. Oke, sudah ya, tidak ada pengulangan lagi. Di akhir saya tidak akan berikan waktu untuk SSPU ya, nomor 9 ini. Kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 2 adalah yang mana nih? Kalimat kedua, kalimat 2. Ini kita ketemu dengan beberapa kata ya, fundamental, berintegrasi, zaman, monetisasi. Jangan dilihat dari kata bercerita tebal ini masih salah, mungkin salah dalam pengetikan, jadi nggak perlu dicek. Yang kita lihat adalah nomor 9 aja. Oke. Baiklah. Jawabannya apa? Oke, baik. Baik, jawabannya banyak banget nih. Baik. Ya. Ini masih berlubang-lubang kayak gini, kayaknya masih ini ya. Ini mohon maaf banget ya. Jadi masih berlubang-lubang dan kita itu lihat idenya itu nggak bisa penuh. Mohon maaf sekali. Ya, ini juga sama. Ini masih terjadi berlubang-lubang seperti ini. Ya, ini masih juga terjadi berlubang-lubang dalam teks ini. Ya, mohon maaf. Yang penting kita sudah memberikan buat kalian ya, karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Ini juga nggak. Oke, apalagi ini tuh bermasalah banget. Tuh kan bermasalah ya. Yang penting dapat ya. Enggak ya, ini kita masih juga proses gitu. Masih juga proses. Oke, baik. Ini PPU, ini juga sama. PPU terjadi teksnya itu masih ini bermasalah banget ya. Oke. Baik. Oke, baik ya. Jadi ini yang penuh nih, ini yang penuh teksnya dulu. Saya kasih yang penuh teksnya ya, karena kalau misalnya berlubang-lubang seperti itu ide nggak ketemu gitu kan. Nah, saya ke 18 dulu. Kemarin saya sudah berikan ini ya kan, teksnya belum saya kasih kan. Ini ada satu teksnya udah penuh dan nggak ada yang lubangnya. Nah, kira-kira jawabannya tepat untuk nomor 18 itu jawabannya tepat yang mana? Oke, 18 ini di sini ada kata sementara itu. Berarti kalau misalnya kemarin kita bahas itu kan udah ketemu jawabannya tanpa teks ya.
Ya kan? Jawabnya tanpa teks. Kalau di sini sementara itu pada kalimat ketujuh. Ini penuh Kak, tapi kalimat tujuhnya nggak ada. Iya bener, ya kan? Nah, ini penuh tapi kalimat tujuhnya nggak ada. Ya mohon maaf lagi gitu kan? Karena apa? Karena dalam satu teks ini masih berlubang-lubang. Ini penuh ini masih ada dengan titik-titik-titik belum selesai. Ya, oke. Jadi untuk PPU sendiri, yang penting kalian dapat soalnya dulu ya. Oke, nanti mungkin ada lagi nggak Kak? Ya kan. Nah, nanti mungkin ada lagi nanti di pukul 1 ya. Oke. Baik, 18. Fungsi kata penghubung sementara itu walaupun tanpa teks yang lengkap, kita bisa jawab ini adalah yang C, mempertentangkan ide pada kalimat sebelumnya. C, karena itu adalah cinta, terima kasih ya. Bertentangkan ya, walaupun nggak ada teksnya. Oke. Nggak apa-apa, kita jawab aja. Nomor 17. Nah, ini ada teksnya tapi nggak lengkap ya, nggak lengkap, mohon maaf juga di sini masih kosong, masih bolong-bolong. Oke, tapi ada kata-kata yang ada di sini. Coba ada kata diluncurkan, memperkuat, membuat, berkarya, sama ketertinggalan. Diluncurkan dalam kalimat ke-1, memperkuat pada kalimat yang kedua, kemudian membuat pada kalimat yang keempat, kemudian yang ini ada kata berkarya pada kalimat yang kelima, berkarya, kemudian kalimat yang ketujuh itu ada ketertinggalan ya. Ada 5 jawaban di sini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, ada jawabannya berbeda-beda nih. Kan ini konteks mana sebenarnya. Kalau mana sebenarnya gini, kita harus lihat teksnya secara utuh ya. Satu kalimat penuh. Jadi kalau misalnya dalam opsi A nih. Opsi A itu ada kata diluncurkan. Sejak pertama kali diluncurkan program. Program, konteksnya program. Menurut kalian kalau program itu bisa diluncurin nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kalau program itu nggak bisa diluncurkan, itu berarti berbentuk kiasan. Maka jawaban yang A ini salah, ya kan? Kemudian di nomor 2 ada kata memperkuat. Nah, konteksnya yang perlu kita lihat, konteksnya adalah aspek pendidikan. Dikuatin bisa nggak aspek pendidikan dikuatin? Coba. Jadi konteks ya. Konteks sangat berpengaruh terhadap soal tipe seperti ini. Nggak bisa, oke. Nah, betul, nggak bisa. Konteks. Kira-kira apa yang bisa diluncurkan sekarang? Kalau maknanya denotatif, kira-kira apa yang bisa diluncurkan? Coba cek ke saya. Roket, betul. Ya, roket itu bisa diluncurkan. Nuklir. Ya, itu bisa diluncurkan. Sekarang memperkuat konteks dengan denotatif itu apa? Memperkuat. Ya, konteksnya. Cinta. Ya. Ya. Oke, ini banyak pendapat, tubuh, batin, beban, ikatan, argumen, kayak otot. Nah, memperkuat otot bisa, betul, memperkuat otot. Tapi ini aspek pendidikan loh, aspek dalam pendidikan, nggak bisa. Maka jelas ini adalah kiasan. Sekarang membuat. Dalam kalimat yang keempat ada kata membuat. Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan pendidikan yang membuat peserta. Ini konteksnya adalah membuat peserta didik. Bisa nggak membuat peserta didik? Membuat peserta didik. Jadi apa? Prok. Ya kan? Membuat itu kira-kira membuat apa? Konteks denotasinya. Membuat adonan, bener. Aduh lapar sama. Nah itu benar ya, kue itu bisa. Nah makanan bisa ya. Itu nggak bisa. Coba kita eliminasi lagi. Kira-kira di antara D atau E. Coba membuat dia tersenyum. Itu pasti kamu bisa. Membuat dia mencintaimu. Itu juga pasti kamu bisa ya. Bisa tapi bisa tapi Oke, iya bisa tapi Metron membuat lolos UTBK, membuat UTBK 700, mantap lah ya. Nah, maka tinggal 2 jawaban ya, berkarya atau ketertinggalan. Ketertinggalan di sini artinya apa? Pembelajaran yang efektif dan ketidakadanya ketertinggalan peserta didik. Ini memang ketinggalan. Misalnya bisnis ya.
Kira-kira kalau denotasi ketertinggalan tuh apa? Iya, kereta, ketinggalan barang. Nah, itu baru denotasi, maka inilah berkarya. Konteks berkarya ini, berkaryanya apa? Siapa yang berkarya? Walaupun ini kurang ya, mohon maaf lagi nih. Peserta didik dapat mengoptimalkan. Ah, berarti peserta didik berkarya. Peserta didik bisa berkarya nggak? Menghasilkan karya. Ya. Nah, itu berarti bisa nggak sih? Oh, bisa. Maka jawabannya adalah D, gitu ya. Oke, jelas. Baiklah. Kemudian nomor 16. Ketertinggalan ini konteksnya adalah peserta didik ya. Jadi kalau misalnya konteksnya ketertinggalan itu, misalnya ketertinggalan misalnya pembelajaran kayak gitu. Itu konteksnya kita lihat apakah nanti itu adalah disebut sebagai konotasi atau denotasi gitu ya. Oke, nomor berikutnya di nomor 16. Nah, ini kelompok kata sama dengan nasi goreng tapi ini nggak lengkap ya. Kira-kira jawabannya apa? Kemarin kita udah 16 ini udah saya kasih belum teksnya? Udah belum? Udah belum, Dek? Udah belum kemarin? Belum ya? Oke. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, E. Kira-kira. Kualitas pendidikan dalam kalimat ke-1, B, tenaga pengajar kalimat yang kedua, C, peserta didik kalimat yang kelima, D, pengembangan pendidikan kalimat ke-6, dan E, keberhasilan program dalam kalimat yang ke-7. Kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke, ini pertanyaannya apa? Ingat kembali bahwa pertanyaannya adalah pola makna. Kalau pola makna ini berarti kita bisa menggunakan cara apa? Yuk silakan chat ke saya, cara apa? Apakah pakai jenis kata? Oh, nggak perlu. Pakai DMMD? Oh, nggak perlu. Maka kita pakai 3 cara. Nah, ya, pertanyaannya apa? Ya, frasa ini nanti pertanyaannya 3. Dan yang muncul di soal UTBK di tahun ini adalah tetap pola makna. Kalau yang ditanyakan pola frasa, itu kita pakai cara DMMD. Ya. Tapi kalau pakai jenis kata, berkandungan jenis kata yang sama, kita pakai jenis kata. Ya, jenis kata itu misalnya ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kayak gitu deh. Tapi kalau pakai pola makna, kita menggunakan model sisipan. Ya. DMMD itu apa, Kak? DMMD itu diterangkan menerangkan atau menerangkan diterangkan. D itu diterangkan, M itu menerangkan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya yang ada di sini set ya, saya kasih contoh ya. Misalkan ada kata meja hijau, berarti meja yang berwarna hijau. Ya kan? Nah, di sini meja hijau itu yang penting mejanya atau hijaunya, gitu kan? Mejanya atau hijaunya, kalau pertanyaan pola frasa gitu loh. Karena ini kan yang ditanyakan kan bukan pola frasa ya. Kan ini D-nya, ini M-nya. Tapi kita nggak perlu bahas itu. Kenapa kita nggak perlu bahas itu? Takutnya kalian pakai DMMD, nasi goreng. Oh, yang penting nasinya, gorengnya nggak penting gitu kan. Kualitas pendidikan, kualitas. Oh, ini DM semua. Gimana coba? Nah, karena kita menggunakan cara yang salah. Karena pertanyaan adalah pola makna, maka kita nggak pakai pola frasa, kita nggak pakai jenis kata. Misalkan nasi goreng, oh ini kata benda nih, nasi gitu kan. Goreng, oh kata kerja nih, kata benda, kata kerja. Mana yang kata berbenda dan kata kerja gitu kan. Sebenarnya bisa, kita akan ketemu dengan jawabannya, tapi hati-hati ketika kita akan ketemu dengan 2 jawaban yang sama jenis katanya, begitu deh. Jadi utamakan ketika ada soal seperti ini, kita ambil pola makna. Kalau misalnya pola makna berarti pakai sisipan. Contohnya kayak gimana nih? Kursi goyang. Coba kursi goyang bisa dikasih kata apa nih? Titik. Oh, misalnya meja. Nah, kursi yang digoyang. Iya, kursi yang goyang. Nah, gitu. Nah, itu sama dengan yang ada di sini. Itu sama, berarti kita pakai sisipan. Kalau meja kerja apa? Meja kerja. Nah, itu bisa kita pakai sisipan, misalnya meja untuk kerja gitu kan. Sisipannya itu utamakan apa ya, Kak? Ya, sudah saya sampaikan, utamakan sisipannya itu adalah kata keterangan. Kata keterangan itu apa? Adverb. Adverbia bisa menggunakan kata di, ke, dari, pada, dalam, dengan, untuk, kepada. Jadi jangan sesuatu yang sifatnya panjang kayak gitu, nggak boleh. Ya, maka sisipan yang tepat adalah nasi
Nasi apa deh? Nasi titik-titik. Nasi yang digoreng. Nah, yang digoreng. Berarti apa? Kita tambahkan di opsinya. Kualitas yang di pendidikan, tenaga yang di pengajar, peserta yang dididik, pengembangan yang di pendidikan, keberhasilan yang di program. C atau E? Begitu kan? Jawabannya tepat adalah yang C. Peserta yang dididik maka disebut sebagai peserta didik. Kalau yang E, kenapa nggak keberhasilan yang di program? Bukan, keberhasilan program itu maknanya adalah keberhasilan dari program. Ya kan? Keberhasilan dari program. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Begitu ya. Jadi tidak hanya kita sisipkan asal, tetapi maknanya juga sama. Meja hijau sama meja yang hijau sama-sama. Kenapa kok nggak F? Ini nggak ada F-nya ya. Oh iya, jadi kalau ada pertanyaan pola frasa misalkan ya, kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola frasa yang sama. Kalau pertanyaan pola frasa kita pakai di MMD ya. Meja hijau sama meja yang hijau itu sama Mbak. Jadi kalau misalnya yang berwarna hijau gitu maksudnya, itu kalau pakai pola makna itu kan sama. Begitu Adek, gitu ya. Maka 16 jawabannya adalah C. Ada lagi pertanyaan? Silakan, boleh nanya. Saya kasih waktu buat nanya ya, karena PPU ini enggak banyak. Makanya udah yakin ya. Kalau jenis kata kayak gini. Kalau jenis kata, kalau pertanyaan besok kalian dapat jenis kata, oh nasi kata benda, goreng kata kerja, oke kualitas itu kata benda, pendidikan kata benda, tenaga kata benda, pengajar kata benda, peserta kata benda, didik adalah kata kerja, pengembangan kata benda, pendidikan kata benda, keberhasilan kata benda, program kata benda, begitu. Kalau misalnya untuk jenis kata. Nah, ini kita baru dapat segini, gitu kan? Memang belum penuh. Kita nggak tahu nanti yang dikeluarkan di hari berikutnya, maka kita siap-siap saja. Yang perlu disiap-siapkan apa? Jenis kata sama pola makna. Selalu dua ini. Kalau misalnya ada soal berkandungan jenis kata yang sama, nah kita pakai jenis kata. Sampai sini udah jelas? Sampai di sini sudah jelas? Oke ya? Oke, baik. Sudah jelas? Oke, mungkin ada yang tanya? Nggak ada? Sudah, lanjut. Jadi, sisipan itu pasti. Oh, nggak harus pasti di. Ya, sisipan itu bebas misalnya. Kayu jati. Tadi ada kayu hitam. Nah, itu kan bisa ya, beda-beda ya. Kemudian, ini nih, saya ambil di sini nih, modul kita. Itu bisa bebas, kemarin juga sudah kita bahas gitu. Modul kita di 2024 ya, kemudian di sini ada di PPU, paket agak akhir-akhir. Kayaknya di paket 4. Nah, ini. Di modul Pikku kita itu juga sudah disampaikan, di situ ada ya, udah ada di sini. Nah, ini kan berarti ada kata berkandungan jenis kata. Besok kalau misalnya kalian ketemu dengan soal seperti ini, ya, jenis kata yang sama. Nah, itu berarti kita lihat kata jenis katanya. Nah, maka di sini ada kata akan, ya, jenis kata akan. Oke, untuk kunci modul Pikku bisa minta ke tentornya ya, atau ke kelasnya gitu. Yang apa yang belum selesai boleh, tapi tidak boleh di-share dari awal sampai dengan akhirnya, tinggal kurang aja. Akan itu adalah kata keterangan. Nah, maka kita sesuaikan juga mana yang memiliki kata keterangan gitu. Ya, maka di sini ada kata keterangan sering. Sering itu berarti kata keterangan, berarti kita nyesuaiin aja manakah yang memiliki kata keterangan. Karena pertanyaannya jenis kata. Jadi kita harus paham dulu pertanyaannya jenis kata atau pola makna. Begitu ya, Dek. Kemudian di sini ada kata pekerjaan. Nah, di sini ada kata pekerjaan yang bukan Pan di sini adalah kata benda kan? Berarti kita juga cari yang berbentuk kata benda. Nah, maka di sini ada kata tentang kata depan ya. Kemudian identitas itu adalah kata benda. Nah, maka ini jawabannya adalah yang D. Kemudian, nah ini jadi tuh pertanyaannya kita lihat dulu. Ini pertanyaan, oh jenis kata nih, maka kita lari kemana? Nah, misalnya gitu ya. Oh kalau saya tuh mau ke Malioboro tuh lewat mana ya? Nah jadi kita harus tahu ini tuh arahnya kemana.
Ya, matematika juga sama. Misalnya pertanyaan ini rumusnya yang aku pakai apa sih? Ya, kalau ini kan ada kata berkandungan, jenis kata yang sama. Jenis kata yang sama itu bebas, mau di depan, mau di belakang, terserah. Pekerjaan itu kan di depan. Ini di belakang, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Kalau jenis kata itu nggak apa-apa, nggak masalah. Mau di depan, di belakang, jenis kata yang sama. Jenis kata yang sama. Karena pertanyaan itu cuma satu kata benda. Ya, kita nyamain aja, satu kata benda. Kecuali kalau misalnya dua-duanya. Misal ini hilang ya, maaf, ini hilang ya. Rasa manakah pada bacaan di atas yang memiliki jenis kata yang sama dengan frasa pekerjaan berat. Kalau misalnya ini nggak ada, ya ininya kita coret langsung ke frasa pekerjaan berat, berarti harus KB, KS gitu. Paham sampai sini? Udah jelas? Jelas nggak? Berarti aku yang nggak jelas misalnya. Oke, gitu ya. Misalnya gitu. KS itu kata sifat, KB itu kata benda. Oke? Jelas? Jelas. Oke, berarti kalau misalnya seperti ini, oh, pola makna, berarti kita lari ke pola makna. Maka ahli komputer, di sini kan pertanyaan ahli komputer, berarti ini bisa disisipin dengan kata apa? Coba. Di MMD nggak perlu dipahami ya, di MMD itu diterangkan menerangkan, dan itu kalau dari UTBK itu tidak pernah dimunculkan, belum pernah. Cuma kita tetap siap-siap. Dia itu diterangkan itu sesuatu yang inti atau penting. Kalau misalnya menerangkan itu sifat yang atribut, sesuatu yang tidak penting gitu. Nah, ahli komputer berarti adalah ahli dalam komputer. Kita bisa menyisipkan dengan kata dalam. Utamakan kata depan atau kata hubung ya. Jadi di sini kita tambahkan kata tugas. Kata tugas itu bisa kata depan atau kata hubung. Nah, dalam, misalnya tokoh dalam pendidikan, psikologi dalam Indonesia, guru dalam besar, pemeriksaan dalam psikologis, kursus dalam asisten. Nah, yang paling cocok itu apa gitu kan? Pemeriksaan pada psikologis, bukan dalam. Ya, jadi jawabannya adalah yang gitu. Oke ya, mohon maaf ya, chatnya agak ketimbun, jadi saya nggak kelihatan gitu. Oke, baik. Tadi mana ya saya? Oke, hilang ya. Oke, baik. Begitu sudah jelas untuk nomor 16. Jadi kita fokuskan ke pola makna, gitu ya. Ya, begitu. Oke, nomor 15 nggak ada teksnya, mohon maaf sekali. Dan soal seperti ini memang tidak dibutuhkan teks. Ya kan? Jawabannya apa coba? Jawabannya apa coba? Ya. Oke. Sip. Nah kan, cepet kan kalian ngerjain tanpa teks aja bisa ya kan? PPU mah gitu. Oke, di sini kita tinggal cek saja kesejarahan atau keparalelan yang ada di sini. Ini dapat diperbaiki menjadi, karena di sini ada berapa rincian? 1, 2, 3, 4 rincian. Nah, di sini ada kata batang, kemudian perontokan, kemudian beras disortir. Nah, sekarang dapat dibersihkan. Ini kan beda imbuhan ya. Batang tadi dipotong, dipotong. Jadi polanya saja kita lihat beda. Batang padi dipotong. Ini kata benda, kata kerja. Ya. Oke, maka kita lihat saja dari imbuhannya. Jelas ini salah ya. Ini memotong, merontokkan, disortir, dibersihkan. Kemudian ini dipotong, kemudian dirontokkan, menyortir, kemudian dibersihkan. Kemudian memotong, merontokkan, menyortir, membersihkan. Kemudian dipotong, dirontokkan, disortir, membersihkan. Maka di sini jawaban yang tepat yang mana? Jelas sekali, jawaban yang tepat adalah imbuhan yang sama. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kenapa nggak yang B aja ya? Karena B itu ada kata disortir D, ya. Mohon maaf yang jawabannya B salah, ya. Ini imbuhannya berbeda. Oke, sudah cukup jelas. Tinggal kita samakan saja dari predikatnya. Iya, kayak gitu ya. Dan membersihkan sekam dengan cepat. Ya kan? Iya kan? Nah, sebentar. Ini saya cekkan dulu.
Jadi kalau misalnya kalian lihat dalam soal, itu kan juga pernah kita bahas. Hubungan kata itu ada juga deh, tapi mohon maaf ya, teksnya tuh nggak kelihatan. Jadinya soalnya pun nggak kelihatan. Ini 15 itu jawabannya adalah B. Oke, nomor 14 deh, PPU terakhir. Kemudian kita pindah ke PBM ya. Ya, ya ini prediksi soalnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak, jadi saya kaitkan dengan soal-soal yang lain. Ya, yang masih tipe. Buat kalian biar bisa belajar di rumah, oh ini gitu deh. Gitu. Oke, kira-kira jawabannya apa? Pasangan tetap. Ada pasangan tetap, cuma teksnya tuh nggak kelihatan. Ya itu tadi, ini yang bisa kita lihat gitu. 14, yang ini aja masih banyak orang-orangnya. Oke. Baik, ini jawabannya beda-beda ya, Bibit. Kalau nggak baca teksnya, kalau nggak baca teksnya ya, nggak baca teksnya, lebih luas dari padi. Lebih luas dari padi apa? Bibit. Bibit itu kecil loh. Berarti apa? Ya tumbuhan dong. Oke, siapa yang benar? Angkat tangan. Luar biasa kalian. Yeay. Ya, luar biasa. Banyak banget. Wuhui. Nah, oke. Bisa kan? Tapi kan nggak. Oke, bisa ya. Oke, baik. Kenapa nggak pohon? Kenapa nggak pohon? Kenapa nggak pohon, Dek? Pertanyaan saya adalah kenapa nggak pohon? Tadi bukan pohon. Iya. Berarti ciri dari pohon apa? Pohon juga tumbuhan loh. Iya, betul. Tapi kenapa ciri dari pohon itu adalah nah ini benar-benar kalau saya tuh hal yang sifatnya umum ya, itu berkayu, punya kambium. Nah, gitu kan. Nah, secara spesifik gitu kan. Nah, betul sekali ya, berkambium ya. Sementara yang ada di sini adalah tumbuhan, maka tumbuhan padi bukan pohon padi ya. Kamu habis dari mana gitu kan, pohon itu ya contohnya pohon rambutan kayak gitu. Oke. Baik, saya berikan waktu untuk SS. Silakan di PPU di SS ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh iya, ini pohon pisang atau tumbuhan pisang? Ilmu padi punya abangku ya. Oke, udah ini 14, 15. Oke. Kalau bertingkat bisa, tapi pertanyaan di UTBK tahun ini itu tuh hanya jadi pohon itu pasti besar gitu ya, konteksnya itu ciri-cirinya ya besar, berkayu gitu, bisa besar gitu loh ya. Besar itu kan subjektif ya, maka kita pasti gitu. DMMD nggak perlu dibahas ya, karena memang nggak dimunculkan, takutnya kamu malah membahas DMMD. 18 udah ya, kurang jelas saya. Oke, udah jelas. Baiklah, nomor 18. Udah ya. Wow, mana yang belum saya bahas nih? Oke, nomor 13 nih. Kan besar kalau pisang. Pisang itu besar. Harus ada pertanyaan pisang. Oke. Makna berimbuhan. Ada makna berimbuhan, cuma itu nggak ada teksnya. Takutnya kita salah gitu loh ya. Kita salah dalam menyimpulkan jawabannya. Iya, begitu deh. 13. Ini mohon maaf nggak ada teksnya. Nggak ada kalimatnya berapa. Ini nggak kelihatan. Tapi coba deh, tanpa melihat teks, kira-kira jawabannya apa? Gak apa-apa ya, tanpa melihat teks jawabannya apa? Ini kan bentuk pola inversi ya. Inversi itu predikat dulu baru subjek. Jadi kalau misalnya
tidak tepat bahwa gitu loh. Tidak tepat bahwa salah jika gitu kan. Nah, jadi ini dari kata jika sampai belakang itu disebut sebagai subjek. Ini ada kata tentang ya. Tidak memperhitungkan atau mengorbankan tentang keduanya. Nah, ini ada kata tentang. B sama D. B sama D. Nah, ini ya, mohon maaf ya. Ini karena kan masih ada, ini mungkin typo. Ya, kalau misalnya kita mau jawab, ya kita mau jawab kemungkinan jawabannya tuh hanya tinggal A atau E saja. Kenapa, Kak? Karena kalau ini predikat bentuknya juga tidak tepat, itu harus punya subjek. Di sini harus punya subjek. Di sini harus punya subjek, di sini harus punya subjek, ya kan? Juga tidak tepat jika ini harus punya subjek. Nah, kalau di antara A sama E gitu kan, nanti kita lihat soalnya lagi ya. Bedanya apa? Nih. Namun, tidak tepat jika pembuahan tidak memperhitungkan atau mengorbankan tentang keduanya. Kalau ini kan predikat transitif ya. Transitif itu butuh objek. Ini sementara ini adalah keterangan. Ini kan? Ingat kemarin menggunakan kata tentang itu berlebihan nggak sih? Berlebihan ya. Oke, berlebihan atau boros. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang itu nggak boleh. Kita berbicara itu predikat intransitif. Jadi kalau misalnya menggunakan tentang, ya kita lihat dari predikatnya dulu. Ini kan imbuhannya mau. Tentang keduanya salah dong. Maka jawaban kalau ya, mohon maaf, kalau di sini karena nggak ada teksnya, yang bisa kita ambil hanyalah E gitu. Namun tidak tepat pula jika, nah ini kan predikat, ini bentuknya adalah polanya, ini adalah predikat, kemudian ini sini adalah subjek. Begitu. Boleh juga itu kan boleh, tidak tepat juga jika nggak apa-apa, kecuali ada kata selain itu juga. Nah itu selain itu juga itu baru nggak boleh. Gitu ya. Oke, begitu. Jadi tidak semua jika itu kemudian keterangan dan tidak semua kata bahwa itu adalah keterangan. Jadi kalau misalnya ia mengatakan hal itu, nah itu bahwa hal itu mudah. Nah itu jangan dikira ini keterangan, tapi ini adalah perluasan objek gitu. Gitu ya. Baiklah. Oke, nomor 13 di sini kita simbolkan kalau misalnya nggak ada teksnya, tapi kita harus kata juga didahului subjek kan, Kak? Iya. Iya, seperti itu tadi ya. Jadi kemungkinannya hanya tinggal A atau E saja. Jadi ini, cantik sekali itu boros nggak? Cantik sekali boros nggak? Boros nggak? Sekarang sangat boros. Nah, itu bedanya. Dia juga cantik, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Dia juga cantik pula, boleh nggak? Udah bisa disimpulkan sekarang? Udah bisa disimpulkan apa perbedaannya? Oke, gitu ya. Jadi diperbolehkan atau tidak boleh, gitu kan? Loh, pula itu kan sama dengan jika. Pula itu sama dengan jika kan? Nah, ya kan? Nah, artinya sama. Sama dengan apa? Nah, ini tak kecuali kalau pula jika gitu ya. Tidak tepat pula jika. Nah, ini kan berarti subjek ini adalah predikat ya. Begitu kita simbolkannya seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau di sini ada kata tentang, ini predikat butuh objek. Nah, kecuali kalau misalnya, mohon maaf, mungkin ya, kecuali kalau misalnya nanti di antara B sama D ini ada dua jawaban, ini kan sama. Mungkin kita salah dalam pengetikannya. Kalau misalnya nanti ada kata kayak gini ya, yang B misalkan B tidak tepat jika pembangunan tidak memperhitungkan atau mengorbankan keduanya, itu kita pilih yang itu. Oke ya, alternatif jawaban kita pilih seperti ini. Nanti kita cek lagi karena kan ini dikejar waktu, jadi mohon maaf. Jadi yang paling tepat itu kayak gini. Tidak tepat jika pembangunan, nah ini baru benar nih, jika pembangunan
tidak hitungkan atau mengorbankan keduanya. Begitu ya, Dek ya. Nanti coba kita cek lagi untuk soalnya antara B dengan yang D itu seperti apa. Begitu, Dek. Oke, terima kasih. Nah, ya. Kenapa itu jadi subjek? Ini pola inversi ya. Pola inversi itu adalah predikat dulu baru subjek karena contohnya gini ya. Dia. Ini pola inversi, ada yang bingung pola inversi. Oke, sebentar. Inversi. Jadi kalau misalnya kita lihat ada tanaman. Nah, ya. Oke, berarti ini predikat, ini subjek. Ada tanaman. Ini tanaman ini bisa saya perluas. Ada tanaman yang subur. Nah, ini berarti diperluas. Ini subjek. Ini subjek, ini berarti predikat. Itu pola inversi. Nah, di sini ada kata tepat, tidak tepat. Nah, itu hati-hati. Kalau ada kata juga di bagian depan, itu kan dia miliknya biasanya adalah subjek tuh. Ini subjek nih. Tapi kalau di sini ada tanaman yang subur, ini subjek dulu baru predikat, gitu kan? Jika bukannya keterangan, Kak, kalau kayak gitu berarti semuanya salah dong. Kalau kamu bilang jika itu keterangan, berarti semuanya nggak punya subjek. Berarti salah, nggak ada jawaban gitu. Iya nggak sih? Gitu kan? Kalau kamu menganggap jika itu adalah keterangan, ya betul. Jika itu konjungsi itu tidak selalu berupa keterangan. Diingat-ingat ya. Konjungsi tidak berupa keterangan. Jadi bisa perluasan dari subjek. Contoh nih, ada kata yang. Apakah ini keterangan? Bukan. Ini perluasan dari subjek. Bisa perluasan dari objek. Begitu, Adik. Jelas? Oke. Namun itu ada konjungsi antar kalimat, jadi diabaikan. Saya tidak menganalisis dari konjungsi antar kalimat seperti ini. Saya langsung ke pola kalimat aja. Begitu deh, udah cukup ya. Oke, baik, kita lihat yang ada di sini. Nomor 12. Oke, tinggal waktunya tinggal dikit dan saya harus akhiri dulu. Mohon maaf nih nggak bisa kebaca semuanya. Tapi paling tidak nanti saya berikan waktu untuk SS ya. Oke, nomor 11 ini nomor 12 ini, tadi mana? Oke, 12 ini terakhir, kemudian nanti bisa di SS aja. Ya. Oke, maka paling tepat sebagai kalimat inti dari kalimat yang kelima. Oke, terakhir soal ini, silakan. Ini PBM, Adek. Ini PBM. Tadi kan sudah saya kasih waktu untuk SS untuk PPU. Iya, ini PBM. Besok. Jadinya besok. Ada English. 12. Oke. Iya, maaf salah ketikan. Nah, kayak gini nih. Buru-buru. Nah, jadi sini 6. Mohon maaf. Di dalam kalimat 6 ingat TO-nya netron ya. Ini sudah pernah diberikan dan TO-nya netron itu juga memberikan dengan tipe yang sama. Kita lihat unsur pusatnya. Ada kata dengan lo ini yakin. Dengan jawaban C. Di posisi mana yang sakit? Yakin dengan jawaban C. Ada kata dengan lo. Ingat ada dengan sama dengan nih. Udah, jawaban 2 udah saya buang nih. Saya berikan alternatif yang lain, A, B, atau E. A, B, atau E. A, B, atau E? Oke, baiklah. Ya. Jawabannya tepat adalah yang A. Oke, siapa yang benar? Baiklah, kita lihat dari, ingat ya, inti kalimat. Ini kan pertanyaan inti kalimat. Saya ulang kembali sedikit. Sebentar. Inti kalimat itu polanya ada 3. Polanya ada SP, SPO, sama SPPL, ya kan? Kemudian kalau ada ketemu keterangan itu kita coret, kita buang, nggak penting. Nah, ya ini penjelasannya. Beberapa kelompok perempuan itu kan subjek.
berperan dengan baik dalam mengamankan. Nah, ini nih saya ulang. Beberapa kelompok perempuan berperan dengan baik dalam mengamankan produksi pangan. Nah, berperan dengan baik dalam mengamankan produksi pangan itu kan miliknya predikat. Di tengah ancaman perubahan iklim, ini kan ada kata di. Di tengah perubahan iklim, ini kita coret nih. Nah, ini nggak penting. Inti dari yang di bagian awal ini, nah ini saya hapus ya biar kelihatan. Nah, inti dari apa yang di sini tadi, gitu kan? Dalam mengamankan produksi, beberapa kelompok perempuan berperan itu kan predikat ya, berperan dengan baik dalam mengamankan. Nah, ini subjek, ini predikat ya kan, SP kan. Kemudian kalau kita lihat dari subjeknya, beberapa kelompok perempuan yang diambil adalah kelompok perempuan, ya kan. Kemudian predikatnya berperan mengamankan produksi pangan. Nah, berperan mengamankan produksi pangan. Karena yang diambil bukan pangan doang, tapi apa yang diambil itu adalah produksinya. Kan kita pernah, sebentar ya, jangan bertanya dulu. Banyak banget pertanyaannya. Produksi pangan, contohnya kayak gini nih, beras impor. Yang penting berasnya atau impornya. Nggak selalu yang singkat itu pasti tepat. Berasnya atau impornya? Beras impor, ya kan? Beras yang diimpor. Kalau kita tambahkan dengan pola makna, beras yang diimpor berarti kan intinya beras, ya kan? Benda di sini, coba kayu jati. Yang penting kayunya harus jatinya. Ini kata benda sama kata benda gitu kan? Kayunya kan? Nah, maka di sini produksi pangan, yang penting itu produksi atau pangannya? Mengamankan produksi atau mengamankan pangan? Coba lihat maknanya. Yang penting produksi atau pangannya? Nah, ini yang perlu kalian ambil. Jadi kalau misalkan ada jawaban gitu kan, yang penting produksinya. Kalau pangannya nggak penting, jangan diambil gitu loh. Nah, yang ada produksinya cuma yang A, kecuali kalau misalnya kelompok perempuan berperan mengamankan produksi, kita pilih yang itu. Sampai sini jelas? Coba, seorang penyanyi dangdut. Yang penting apanya? Seorangnya penyanyi atau dangdutnya? Yang kamu lihat apanya? Ya, goyangannya jangan dong. Ya, nggak ada itu. Oke, penyanyinya gitu loh. Ini dangdut. Nah, dangdutnya itu nggak penting gitu. Seorangnya yang sebagai tambahannya berarti penyanyi gitu. Jadi beberapa mahasiswa UGM yang penting apa? Kan mahasiswa UGM kan, berarti yang penting mahasiswanya atau UGM-nya? Kan nggak mungkin UGM-nya. Masuk UGM memang penting, betul banget. Tapi gitu kan, kita harus menjadi mahasiswa dulu, ya kan? Nah, berarti di sini mahasiswa dari UGM atau mahasiswa di UGM. Berarti yang penting itu mahasiswanya gitu kan, kata benda. Di sini juga kata benda sama kata benda, berarti yang penting adalah produksinya. Nah, maka sampai sini udah jelas nomor 12. Oke, baiklah. Kita kasih S1 menit ya. Oke, baiklah. Ini memang nanti coba digali ya sama tenter-tenter yang ada di cabang. Nomor 9 silakan di SS 54321. Oke, sudah cukup. Ya, ini hanya sebagai gambarannya karena mohon maaf ini masih kosong-kosong kayak gini. Kemudian nomor 10 silakan 54321 ya. Nanti bisa dibahas juga, ini gampang nomor 10 nanti ya. Oke, kemudian nomor 11. Nah, ya. Bisa juga dibahas sama tendernya, bisa dilanjutkan ke tendernya. 11 54321 sambil nanti saya akan melengkapi untuk teksnya. Kemudian nomor 12 54321. Oke, baiklah. Kemudian nomor 13. Oke, ini teorinya dulu, inversi. Kemudian berikutnya nomor 13 54321. Yang pertama yang nomor berapa ya? Oke, PPU udah selesai. 9 sama 10 ya. Oke, 9 ini. Inti kalian sama kalimat inti sama inti kalian sama enggak? Nah, untuk acuannya itu sama ya. Caranya aja. Itu sama. Oke, baiklah. Sudah ya, karena udah pukul 12 dan kami harus break dulu. Nanti akan ada lagi di pukul 13 ya.
Oke, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadiran kalian dan semoga ini bermanfaat ya. Dan nanti kalau misalnya ada jawaban yang mungkin berbeda saat ketika kita bahas tapi tadi kami sudah diskusikan dari tim. Kemudian kalau misalkan nanti ada perubahan jawaban gitu kan, nanti saya akan sampaikan di grup dan Tentor akan menyampaikan ke kalian. Gitu ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat buat kalian dan saya doakan semoga kalian bisa diterima di universitas yang kalian impikan dan semangat, optimis, kita pasti bisa ya. Oke, terima kasih semuanya. Netral Langkah pasti meraih prestasi. Dah.